Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, Merry Christmas and Happy New Year 2023. Dan saya percaya dalam musim yang baru untuk setiap kita. Apakah Bapak Ibu bersemangat? Ayo kita awali, kita mulai 2023 dengan penuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Iman yang menyala-nyala, semangat yang maju terus. Karena kita percaya ada banyak hal dahsyat yang mau Tuhan kerjakan di tahun 2023. Hari ini saya akan membagikan 7 pesan profetik yang akan terjadi, yang akan kita alami sepanjang tahun 2023. Yang pertama, Tuhan berjanji dan Tuhan berfirman bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita akan dancing with the storm. Artinya badai mungkin ada, gelombang mungkin datang, tapi kita diberi kekuatan untuk menari di atas gelombang, untuk kita menari di atas badai. Engkau dan saya, kita gereja Tuhan, kita adalah raja wali-raja-walinya. Di mana badai semakin besar, kita akan semakin terbang tinggi. Kita akan bermain dan mengikuti badai, bahkan justru badai itu akan membawa kita ke musim penggenapan. We are God's eagle. Kita adalah pasukannya Tuhan yang tidak dikalahkan oleh badai, tapi justru dengan badai kita terbang lebih tinggi dan banyak jiwa akan melihat dan mereka akan dimenangkan karena mereka melihat kuasa, karena mereka melihat power, karena mereka lihat pembelaan Tuhan atas setiap hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita adalah oasis surga. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Artinya saudara, di tengah kekeringan kita tidak akan pernah mengalami kekeringan. Tuhan sedang mengubah padang gurun menjadi kebun bunga. Di tengah kekeringan kita menjadi sumber oasis. Orang-orang lagi stres, orang-orang lagi depresi, kita memberikan kabar sukacita, kita memberikan semangat kepada yang letih lesu. Amin, saudara. Ketika kita hanya melihat padang gurun, maka kekeringan yang kita alami. Tapi kalau kita melihat di padang gurun, kita melihat janji Tuhan bahwa ada sumber air di padang gurun. Di tengah kekeringan kita menikmati janji Tuhan. Di tengah badai, di tengah dunia yang bergoncang, kita akan menerima penyediaan Tuhan. Dan bahkan kita menjadi berkat buat banyak orang, di mana Tuhan yang memanggil setiap kita dan memperlengkapi kita menjadi oasis di tengah kekeringan. Kita adalah oasis surga. Kita adalah ambasador daripada surga, duta besar kerajaan surga, untuk membawa kabar baik, membawa kabar kesembuhan, kabar kelimpahan. Oh haleluya. Yang ketiga, Tuhan katakan 2023 there is a clash of the kingdom. Inilah tahun konfrontasi. 2023 akan terjadi konfrontasi ilahi, di mana akan ada terang yang menginvasi kegelapan. Jadi di tahun 2023 adalah tahun peperangan, di mana kuasa kegelapan akan semakin nyata. Iblis akan semakin menunjukkan dirinya terang-terangan, tetapi Tuhan juga sedang bangkitkan pasukan-pasukannya. Tuhan sedang bangkitkan orang-orang pilihannya untuk menyatakan terangnya dan berkata, let there be light. Artinya ada terang di tengah kegelapan. Oh, musuh boleh bangkit, tapi anak Tuhan bangkit dan membawa kemenangan. Hari-hari ini kita harus siap, karena divine confrontation. Mau gak mau engkau akan diperhadapkan hari demi hari dengan hal-hal yang supranatural, dengan hal-hal yang berisi dengan profetik. Mungkin kuasa kegelapan semakin nyata, santet, sihir dan sebagainya, tapi kita minta terus setiap hari proteksi oleh kuasa darah Yesus. Kita minta perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Dan jangan lupa Bapak Ibu, pakai setiap perlengkapan senjata Allah untuk kita tetap bertahan dan kita melawan setiap kuasa kegelapan, karena kita percaya this is the year of divine confrontation. Tapi bersama Tuhan Yesus kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu bisa baca nanti di Matius 24 ayat 7 sampai 8. Selanjutnya yang keempat, pesan profetik buat tahun 2023. Inilah tahun more than you expect. Katakan bersama saya, more than I expect. Apa yang lebih dari kau harapkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Apa yang tak pernah kau lihat dengan matamu, kau dengar dengan telingamu, bahkan timbul dalam hatimu, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihinya. Amin. Tuhan akan memberikan mujizat yang melampaui batas pemikiran manusia. Hari-hari 2023 jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dengan kenyataan, dengan perasaan kita. Tapi kita harus hancurkan semua batasan itu dan kita melampaui seluruh pemikiran manusia, sehingga kita menarik apa yang di sorga menjadi nyata di bumi. Kita merasakan mujizat yang luar biasa terjadi atas hidup kita, karena Tuhan katakan di balik gelap di situ terang Tuhan dinyatakan. Justru di tengah goncangan, di tengah badai, Tuhan akan berikan mujizat yang luar biasa, yang supernatural buat setiap kita. Amin. Selanjutnya yang kelima, inilah tahun di mana Tuhan membentuk kita menjadi new creation. Katakan bersama saya, new creation. Engkau dan saya, kita adalah ciptaan yang baru. Kita akan menjadi orang-orang yang
akhirnya hari-hari ini dibentuk secara demikian hingga kita membenci dosa. Kita bebas dari ikatan kita. Bapak Ibu bisa baca di 2 Korintus 5:17 saudara, bahwa kita adalah ciptaan yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Ini waktunya kita kebaskan debu masa lalu, ikatan-ikatan di masa lalu, trauma-trauma, ikatan-ikatan dosa yang menghambat kita masuk masa depan. Tuhan akan putuskan di dalam nama Yesus, dan tanpa sadar engkau akan mengagumi pekerjaan tangan Tuhan, bahwa hidup kita diubahkan, tubuh, jiwa, roh kita diubahkan. Kita ciptaan yang baru, kita berbuah-buah, kita melayani Tuhan, kita semakin serupa dengan Tuhan. Yang dulu sulit untuk kita lepaskan, tahun ini kita alami kemenangan. Amin saudara. Kita dibentuk semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Kita adalah new creation, dengan iman yang diperkuat, dengan karakter yang diperbaharui. Oh haleluya saudara. Selanjutnya yang keenam, Tuhan katakan tahun 2023 inilah tahun untuk kita bercahaya untuk bangsa-bangsa dan raja-raja. Yesaya 49 ayat 6, di mana Tuhan katakan terlalu sedikit kalau kita jadi hamba Tuhan. Tuhan mau angkat kita lebih dahsyat lagi. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, bahkan di keluargamu, Tuhan akan memberikan promosi. Tuhan akan berikan pintu-pintu yang terbuka yang kau gak pernah pahami sebelumnya. Karena ini waktunya pintu bangsa-bangsa terbuka. Kita akan go internasional. Amin saudara. Bapak Ibu percaya ini adalah waktu promosi. Lampu sorot surga sedang terarah pada keluarga kita, pada gereja, pada bangsa kita. Amin saudara. Dan orang akan melihat terang Tuhan menyala-nyala atas hidup kita, dan kita bercahaya bagai bintang-bintang di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Yang ketujuh, Tuhan katakan ini menjadi tahun tuaian yang luar biasa. Kita akan menuai di tempat kita tidak menabur. Maksudnya apa saudara? Di tempat kau menabur, mungkin kau menabur di anak yatim piatu, kau menabur di orang-orang yang kekurangan, kau menabur di anak-anak jalanan, tapi Tuhan akan buat engkau menuai di para bangsawan dan raja-raja. Karena kita nggak tahu apa itu jalan-jalannya Tuhan, tapi kita harus percaya kalau engkau nggak pelit, kalau engkau hari-hari ini punya hati yang besar, kau banyak menabur, baik itu doamu, waktumu, tenagamu, berkat-berkatmu, engkau Tuhan akan membuat kita menuai di tempat kita tidak menabur. Hari-hari ini biar kita jadi cheerful giver, pemberi yang bersuka cita dalam hal apapun saudara. Kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan hitung-hitungan sama kita, dan kita akan tuai berkali-kali lipat. Kita tuai kesembuhan, kita tuai damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, pemulihan, bahkan kekayaan, kelimpahan menjadi bagian kita di tahun 2023. Amin saudara. Demikian 7 pesan profetik untuk tahun 2023. Tangkap dengan iman, tangkap saudara, dan minta kekuatan anugerah Tuhan untuk kita melalui tahun ini dengan jaminan oleh kuasa darah Yesus. Kita finish strong, hari demi hari kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari, dan kita dan seluruh keluarga kita diproteksi sempurna. Kita alami yang namanya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhir kata, saya Rara Syah dari Feel Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.